Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Hari ini aku ingin mengajak teman-teman untuk sharing mengenai bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan perundungan. Aku yakin teman-teman pasti pernah nonton film ataupun melihat video tentang perilaku bullying. Atau mungkin teman-teman pernah mengalami sendiri perilaku bullying itu. Aku pun pernah menjadi korban bullying pada saat aku sekolah di sekolah menengah pertama. Sampai saat ini aku pun masih bingung apa sih sebenarnya yang menyebabkan aku itu dibully. Tapi aku sering mendapatkan perilaku yang tidak baik dari teman-temanku, seperti mendapatkan SMS ataupun pesan Facebook yang menggunakan kata-kata tidak baik seperti wanita jalang, wanita kumuh, seperti ini. Di kelas pun aku merasa tidak punya banyak teman, merasa bahwa beberapa temanku sering menggunjingkan aku, sering ngomongin aku, dan rasanya sungguh-sungguh tidak nyaman. Yang Wulan kecil lakukan pada saat itu adalah terus berdiam diri dan berusaha untuk tidak melawannya. Karena aku merasa nggak punya power, nggak punya teman yang bisa membantu aku untuk melawan perilaku-perilaku yang tidak nyaman tersebut. Jadi aku berjuang sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, seiringnya aku bertambah dewasa dan bertambah pemahaman, aku menyadari, oh ternyata yang dulu aku alami itu namanya peristiwa bullying. Bullying menurut APA, American Psychology Association, adalah sebuah perilaku agresif yang dilakukan seseorang secara sengaja dan terus-menerus untuk menyakiti ataupun membuat seseorang lain merasa tidak nyaman. Bullying ini ada 4 macam teman-teman. Yang pertama, bullying secara fisik. Biasanya contohnya memukul, menjambak, mendorong, pokoknya yang fisik gitu. Agresi fisik. Yang kedua, bullying sosial atau relasi. Bullying ini biasanya mengucilkan, menyudutkan, merusak reputasi, ataupun mengomongkan hal-hal yang tidak benar terkait orang ini. Yang ketiga ada bullying verbal. Bullying yang mengucapkan kata-kata tidak baik langsung ke orang tersebut. Contohnya mengejek, mencemooh, mengolok-olok. Yang keempat ada bullying internet atau cyberbullying, yang kita pernah lihat mungkin orang komentar negatif di postingan seseorang ataupun menjelek-jelekan orang lain melalui media sosial. Pelaku bullying atau disebut dengan bullies itu sebenarnya perilaku yang dibentuk, bukan terlahir. Jadi tidak ada orang yang terlahir dengan kemampuan untuk membuli, tapi perilaku itu bisa dibentuk karena kebiasaan ataupun skill sosial yang kurang baik. Biasanya laki-laki dan perempuan itu melakukan bentuk bullying yang berbeda. Untuk laki-laki biasanya sering melakukan bullying secara fisik atau agresif, memukul, jotos, bertengkar, seperti itu. Sedangkan kalau wanita biasanya lebih ke bullying sosial atau relasi, di mana sering gosip, mengomongkan kejelekan orang lain, membuat rumor-rumor yang tidak betul tentang seseorang. Nah, gimana sih bullies ini bisa memilih korbannya atau memilih subjek yang dijadikan bahan bullying? Yang pertama, bullies akan memilih orang-orang yang memiliki insecurities ataupun ketakutan. Yang kedua, bullies akan melihat orang yang gampang bereaksi marah ketika diejek ataupun dibully. Yang ketiga, dia juga akan memilih orang-orang yang merasa inferior. Efek bullying itu sangat-sangat menyakitkan dan bahkan tidak bisa hilang dalam waktu tertentu. Seperti aku pun setelah 10 tahun mengalami bullying masih teringat bagaimana reaksiku, pengalamanku merasa tertekan, dan apa yang aku lakukan setiap hari ketika akan memasuki kelas. Menarik nafas,
dan melepaskan beban itu sendirian. Dan sampai saat ini aku pun masih mengingat-ingat betul apa yang terjadi dalam diriku 10 tahun yang lalu. 3 tips melawan bullying dari aku. Yang pertama, abaikan dan jangan lawan balik dengan kejahatan. Aku tahu rasanya pasti berat banget untuk menjadi korban bullying. Bersabarlah dan jangan pernah lawan balik dengan kejahatan. Karena api, kalau kamu tambah api, pasti akan semakin besar. Tapi kalau batu yang terus ditetesi oleh air, pasti lama-kelamaan akan rapuh juga. Percayalah bahwa kebaikan yang teman-teman lakukan untuk mereka akan mengalahkan perilaku bullying yang mereka lakukan. Yang kedua, carilah tempat untuk bercerita. Aku tahu, meskipun banyak orang terkesan tidak menyukaimu, tapi pasti akan ada orang-orang yang hadir untuk membantu dan menguatkanmu. Carilah kawan bercerita, ataupun mungkin orang tua yang bisa mendengarkanmu dan memberimu saran serta penguatan untukmu terus menjalani hidup ini. Yang ketiga, sadari bahwa dirimu berharga. Tuhan menciptakan semua orang dengan rencana yang indah dan percayalah bahwa kamu berharga. You deserve better. Kita hidup di dunia dengan banyak orang dan tidak akan pernah semua orang pasti menyukai kita 100%. Selalu ada orang-orang yang tidak menyukai kita, tidak menyukai karya kita, ataupun mungkin tidak cocok dengan sifat-sifat kita. Kita tidak bisa mengontrol respon orang-orang terhadap diri kita, tapi kita pasti bisa mengontrol respon kita terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Percayalah bahwa kamu bisa melewati tantangan ini. Stay strong and keep doing good. Kalau aku bisa melewatinya, kamu pun pasti bisa. Semangat!